ngomongin amplop, lu jangan ngomongin gua. Berarti lu masih bukan rekan saudara sama gua. Jangan ngomongin amplop, nggak perlu. Guru saya ngajarin, kalau ada kiai ceramah minta dibayar, dosa itu kiai. Itu guru saya ngajarin. Gemuk mati kurus, jangan ngerasa gemuk. Besar saya gemuk sehat, enggak. Dokter berkata bahwa orang gemuk cepat mati. Kata dokter. Kata dokter, kok bisa begitu dok? Iya, kalau dokter kan ngomong begitu, pakai data dia. Kalau orang gemuk lari napasnya ngos-ngosan, kagak ada tempat buat napas. Yang kurus girang dong, syukur saya kurus dok. Ternyata yang kurus juga cepat mati kata dokter. Kok bisa dok? Kurang gizi, mati juga sama. Mati. Harta yang banyak kita nggak mungkin bawa ke dalam kubur. Karena yang nganter ke kuburan ahluhu wa maluhu wa amaluh, keluarga, harta, amal, nganter 1000 sayang 1000 sayang. Ya Allah 1000 sayang 1000 sayang. Semuanya kagak ada yang ikut, cuma satu yang ikut, amal kita. Harta yang kita bawa nggak ada. Mobil yang mewah parkir di pelataran kubur doang. Jangankan harta yang mewah, dia pulang nguburin tiker ketinggalannya diambil. Tiker no tinggal, tiker ambil, tiker sampai tiker kagak ditinggalin juga. Berapa duit harganya tiker gitu. Keluarga nggak ada yang nemenin dong, anak cucu mantu temen nggak ada. Anak saya banyak Ustaz, kali nemenin kagak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkhusus pimpinan Majelis Ta'lim Nurul Fajri Habibun al-Mahbub Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad As-Segaf, dan segenap para guru-guru yang ada di panggung, para habaib yang lainnya nggak kesebut namanya, mohon maaf karena nggak ada catatannya, dan segenap keluarga besar almarhum Ayahanda Haji Marhusin bin Kong Haji Bahir, yang insya Allah iringan doa kita beliau yang dihaulkan malam ini senantiasa diampuni dosa dan kesalahannya. Allah terima amal kebaikannya, Allah jadikan kuburnya menjadi raudhah min riyadil jannah. Segenap para rekan-rekan remaja Majelis Jamaah Majelis Ta'lim Nurul Fajri yang insya Allah walaupun hujan rintik-rintik gerimis, ini mah bukan gerimis lagi, gede dari siang. Mudah-mudahan kita semuanya hadir di sini mendapatkan cucuran limpahan rahmat taufik hidayah. Kita semua diakui sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kelak kita semua mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Udah jam 1 lewat jam berapa nih? Jam 12 kurang. Berarti dikit lagi jam 12. Setengah jam aja Bib ngomong, jangan lama-lama, 10 menit langsung doa, langsung makan. Memang belum makan. Alhamdulillah dengan izin Allah malam ini kita kumpul di lapangan yang boleh dibabadin sama si Umam, bahwa memperingati haul merupakan salah satu diuji keimanan kita dan diingatkan kembali tentang kematian. Haul yang kita laksanakan malam ini begitu banyak pelajaran nasihat yang kita dapat dan begitu banyak manfaatnya. Yang pertama, haul bermanfaat buat orang yang kita haulkan malam ini. Almarhum Ayahanda Haji Marhusin girang gembira dapat kiriman doa. Kenapa? Karena orang mati itu kata siapa? Kata yang masih hidup. Padahal mah yang lagi ngalamin cuma pindah doang. Si Fulan mati tuh kata siapa? Kata yang masih hidup. Padahal mah yang lagi ngalamin cuma pindah doang. Pindah dari dunia ke alam barzah. Ada kehidupan di alam barzah. Maka ketika kita datang ziarah ke kubur, kita mengucapkan assalamualaikum ya ahlal kubur. Kenapa pakai assalamualaikum? Karena ada penghuninya di dalam. Kita main ke rumah teman saudara, masuk ke rumah beri salam dulu, assalamualaikum. Kenapa? Ada penghuninya di dalam. Sama kita ziarah juga ke kuburan begitu, pakainya assalamualaikum bukan assalamualaihim. Kalau assalamualaihim sono mayatnya Los Angeles.
Kenapa? Karena pakai assalamualaikum ada penghuninya. Sama yang di dalam pun menjawab salam kita. Assalamualaikum ya ahlal kubur, jawab tuh waalaikumsalam. Cuma kita yang nanya, yang beri salam kagak denger. Kalau kata denger maka kagak pakai jadi kita ziarah. Langsung itu assalamualaikum ya ahlal kubur, waalaikumsalam ji. Kita denger. Waduh, langsung tasbih kita lempar pada mental habis peramparan. Surat Yasin acak-acakan kita lempar, sendal jepit putus. Kenapa? Lari ngabrit, ada pocong. Nih. Mereka cuma pindah dari dunia, pindah ke alam barzah. Maka mereka menunggu apa? Yantaziru da'watan abihi wa ummihi wa sahabatihi ajmain. Dia menunggu kiriman doa dari bapak, ibu, saudara-saudaranya. Yang kedua, manfaat haul apa? Manfaatnya buat orang yang datang haul. Siapa? Kita yang hadir haul malam ini. Manfaatnya buat kita kembali diingatkan bahwa kita pasti akan nyusul seperti almarhum yang kita haulkan malam ini. Ini kita calon-calon jenazah. Gak apa-apa kita ceramah di depan anak muda ngomongin mati. Karena mati itu enggak niat muda, enggak niat tua. Mati mengacak. Kadang kongnya seger, cucunya duluan. Jangan kita merasa muda, masih muda Ustadz jauh sama mati, kagak. Mati mengacak bang, kadang yang muda pada ngetren duluan mati. Iya, Nike Ardila cakep cantik terkenal, masih perawan mati. Sampai sekarang. Tuh mati. Alda Risma, Sukma Ayu, Poppy Mercury masih pada perawan mati. Mubazir tuh orang. Mati bang. Artis saja mati. Ade Namnung badannya gede gemuk. Pemain sinetron tuh mati. 38 umurnya. Ricky Jo penyiar bola. Tuh kalau nonton bola, kalau nyiarin dia seru. Liga Champion. Mati umurnya 41. Haji Mas Said 40 tahun masih muda mati. Budi Anduk temennya Ade Namnung tuh. Orang buta keribu mati 40. Olga 32. Olga 32. Jupe Julia Perez 37. Jupe 37. Boleh ngapalin? Jupe 37. Ya Allah rame semua tuh Facebook media sosial pada komentar. Ada aja yang komentar. Kenapa Jupe meninggal? Karena begitu berat membawa beban. Gede emang saya lihat bebannya. Beban hidup lah, lu sih nyengirnya lain. Beban hidup. Dia kan ditinggal emak bapaknya pisah, udah pacaran sama Gaston dihianatin, kan tahu sendiri tuh beban hidupnya gede. Mati Jupe. Ngapa sih tawa? Mati. Sahabat saya Ustadz Jepri Uje 40 tahun 3 hari beliau meninggal. 40 tahun 3 hari baru ulang tahun 3 hari naik motor malam Ninja 600 cc nabrak pohon palem, palanya kejedot pohon palem, mati. Pala kejedot pohon palem tuh mati. Pala kejedot pohon palem, maka jagain pala, sebab ada pala kejedot mati, ada pala kejedot hidup. Lu ngapa tawa bang? Pala komang-komang, ya lu mah kesono aja pikiran najong dah. Ya Allah, pala komang-komang kalau diketok-ketok nongol tuh begitu, dah mah begitu najong dah. Mati semuanya. Semuanya kita pasti mengalami yang namanya kematian. Kullu nafsin dha'iqatul. Udah pada apal ayatnya udah. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau udah datang ajal, maju enggak, mundur enggak bisa. Lagi berak, mati. Tuh, kalau datang ajal, mati lagi berak. Kalau bisa ngomong, malaikat tadi dulu apa? Gua masih kepet, bisa. Tapi kalau udah datang ajal, enggak bisa. Biar kepet-kepet mati loh. Tuh. Kenapa? Udah datang ajalnya. Mati. Kaya mati, miskin mati. Presiden aja mati. Siapa bilang? Saya kira presiden kagak mati. Mati. Pak Soekarno mati. Presiden. Soeharto mati. Gus Dur. Jokowi
Buyang, lu orang masih hidup kata mati. Ya Allah. Kaya mati, miskin mati. Pak Harto duitnya banyak bang, duitnya banyak, hartanya banyak, gunung dia punya. Dirawat di rumah sakit Pertamina, dokternya 40 dokter yang rawat. Itu dokter 40 kagak sanggup nahan-nahanin Israel. Pak Harto aja yang dokternya 40 mati. Apalagi kita yang timbang dirawatin dukun doang, lah lebih mati lagi. Mati. Kaya mati, miskin duluan. Berobat nggak ada duit, BPJS ditolak, sekarang udah enggak, mati udah. Hahaha, ketinggalan ya, tinggalan Lola. Gemuk mati kurus, jangan ngerasa gemuk. Ustaz saya gemuk sehat, enggak, dokter berkata bahwa orang gemuk cepat mati. Kata dokter, kok bisa begitu dok? Iya, kalau dokter kan ngomong begitu pakai data dia. Kalau orang gemuk lari napasnya ngos-ngosan, kagak ada tempat buat nafas. Yang kurus girang dong, syukur saya kurus dok. Ternyata yang kurus juga cepat mati kata dokter. Kok bisa dok? Kurang gizi, mati juga sama. Mati. Gemuk mati, kurus mati. Diingatkan kembali, kenapa Pak? Kalau kita udah meninggal dunia, habis udah. Maka sebelum kita meninggal, sebelum mati, tobat dah, tobat. Kalau istighfar mah hilangin dosa kecil, kalau dosa gede tobat udah. Kalau dosa kecil mah istighfar juga hilang, rontok, ngintip, dosa kecil tuh, ngintip, nyolong sendal, nah iya tuh. Makanya kita, ya Allah, diingatkan kembali dengan haul, semua kita bakal mengalami kematian. Kan kau ngaji Roma Irama udah bilang, badan pun tak berharga, sesaat ditinggal nyawa. Anak istri tercinta tak sudi lagi bersama, secepatnya jasad dipendam. Teng terereng. Itu ada lagunya. Lagu Sebujur Bangkai itu kalau kita resapi benar syairnya kau ngaji Roma Irama. Secepatnya jasad dipendam karena tak lagi dibutuhkan. Diri yang semula dipuja kini bangkai tak berguna. Haji Roma Irama suaranya mirip saya. Mau dibawa puunan itu. Serem nih kalau kagak ada lampu. Ya Allah. Kalau selama ini diri berhiaskan emas, intan, permata, bermandi cahaya, tetapi kali ini di dalam kuburan gelap pekat mencekam tanpa seorang teman. Terputuslah pergaulan, terkuburlah sendirian, diri terbungkus kain kafan. Nih, serem. Sendirian. Makanya Al-Imam Ali karamallahu wajhah pernah bilang, apa kata beliau? Di dunia saya nggak takut. Kenapa? Karena rame-rame banyak orang. Di akhirat juga saya nggak takut. Kenapa? Rame-rame dikumpulin, dibangkitin. Yang saya takut di kuburan sendirian, kagak ada yang nemenin. Siapa yang menemenin? Harta yang banyak kita nggak mungkin bawa ke dalam kubur. Karena yang nganter ke kuburan ahluhu wa maluhu wa amaluh, keluarga, harta, amal, nganter 1000 sayang 1000 sayang. Ya Allah, 1000 sayang 1000 sayang. Semuanya kagak ada yang ikut, cuma satu yang ikut, amal kita. Harta yang kita bawa nggak ada. Mobil yang mewah parkir di pelataran kubur doang. Jangankan harta yang mewah, dia pulang nguburin, tiker ketinggalannya diambil. Tiker no tinggal, tiker ambil, tiker sampai tiker kagak ditinggalin juga. Berapa duit harganya tiker gitu. Keluarga nggak ada yang nemenin dong, anak, cucu, mantu, temen nggak ada. Anak saya banyak Ustaz, kali nemenin kagak. Bini saya bagaimana Ustaz? Oh bini lagi. Kita mati bang, bini nggak nemenin. Kalau tadi pacaran kita buat yang listrik masih muda, apa artinya hidup ini tanpa dirimu beb? Gak mungkin ngikut. Laki apalagi, ya laki kita sedih yang paling 7 hari. Dapat sebulan udah bisa nyanyi, barulah 1 bulan diriku ditinggalkan, udah bisa nyanyi duda laki. Teman saya banyak Ustadz, rame teman saya banyak. Saya punya CS kental bang, kemana-mana berdua-duaan mulu, punya rokok sebatang, ngarang potes sebelah saya sama dia.
Biar punya CS kental, kita mati bang diuruk kuburan kita, teman kita yang injekin, biar padat lu, biar padat ya, tanahnya diinjak-injak sama teman kita, biar padat tuh, jangan balik-balik tuh temen yang injak-injak lu. Enggak mau temen ngikutin dalam kubur, enggak ada yang ngikut ke dalam amal kita. Maka kita meninggal dunia bukan bawa amal, tapi diikutin amal. Kalau bawa amal mah enak bang, yang cakep-cakep aja kita bawa, yang jelek kita tinggal. Tapi kalau diikutin amal, yang jelek ngikut, yang bagus pun ngikut. Orang yang suka berbuat amal soleh, berbuat kebajikan, masuk ke dalam kubur ditanya sama malaikat, marbuka wa man nabiyuka, nanya juga enak. Malaikat gak kenceng nanyanya. Kita orang yang berbuat baik masuk dalam kubur ditanya sama malaikat, ngomong sambil kongkok nanyanya dia, sambil kongkok di kuburan. Sehat Ji, tuh lu baru nyampe, mana Kodau kabarnya, sehat. Musim apa nih Kodau, tuh nanya baik-baik, tuh enak. Malaikat marbuka dijawab, wa man nabiyuka wa ma qiblatuka dijawab semuanya, Allahu rabbi wa Muhammadun nabi wal islamu dini wal ka'batu qiblati wal mu'minuna ikhwani wal qur'anu imami. Lancar kita. Udah buruan Ji lu ke surga. Tuh. Tadi dulu malaikat, perempuan datang. Tinggi putih. Jangan masukin surga dulu. Saya mau temenin dalam kubur. Tuh perempuan tinggi putih bang, Allah, tangannya bengkok batang waru, betisah bunting padi, matanya kubil bagong, dia banget udah. Lehernya leher soang, cio, enak kalau leher soang bisa nyium muter cius. Bidadari, wow, biji matanya gede kagak, kecil kagak, bibirnya kayak delima di belah 4, udah 5 di belah 2 kegedean lah, lo kegedean doer, masa bidadari doer, nggak ada. Kita tanya tuh orang dalam kubur, man anta lam arafid dunia ajmal minka, siapa anda sehingga pernah lihat orang secakap anda di dunia. Orang itu menjawab, ana amaluka soleh, akulah amalmu yang soleh yang nemenin kamu dalam kubur. Tapi sebaliknya orang yang pernah ibadah nggak pernah buat amal soleh bang, masuk ke dalam kubur malaikat udah nungguin, baru masuk doang nih, gua tungguin emang lu nyampe juga lu ya. Wah, ditanya kagak nyaut, marah buka, diem aja, kagak nyaut, hajar, joger, langsung mendem, gue lagi tungguin lu, dilai teriak bang, lagi digedikin teriak tuh, digedikin teriak, Rabbi, laula akhartani ila ajalin qarib, fa asaddaqu wa aku minas solihin, ya Allah ya Rabb, balikin saya ke dunia apa sebentar aja sebentar, saya mau ngaji, saya mau ibadah, saya mau sembahyang, mau sedekah. Malaikat ngomong, kemarin kemana aja lu? Budak lu dibilangin ya, lu nih gara-gara lu nih surat suara lu ilangin kemana nih, gara-gara sial dangkalan lu, suara orang lu curi-curi, lu tambah-tambahin pakai ngaku salah input ya, emang ketiduran jagain lah, kalah lu sama tukang togel lah, tukang togel itu nggak cakep banget, bagus, rekapnya cakep lah, kalah lu, yang KPU sial dangkalan buka dig, jadi kesana-sana ini lu. Gara-gara dia rese, kita menang di mana-mana, TV kalah kan suwe, sial diangkalan itu dia. Gua hajar juga, elah lo mendem, congkel lagi, buka dikali, percis kayak film cemen bang. Naudzubillah min. Ya Allah, maka dari itu kita diajarin di sini, diingatkan kembali buat apa? Buat kematian. Yang ketiga, manfaat haul buat siapa? Bermanfaat buat orang yang bikin haul. Siapa mereka? Nih saudara Umam beserta keluarganya udah jauh-jauh hari rapat, ngumpulin saudara semuanya, guru diajak ngomong jadi satu rapat nih kita, kalian mengajiannya, kalian Isra Mi'raj mau haul ini ya. Anak yang pertama ngomong, ya udah gue membantuin, nggak punya apa-apa, gue membantuin beli buah-buahan doang, ya udah buah-buahan lu yang bantuin tuh. Anak yang kedua ngomong, ya dah gue kira-kira membantuin apa ya, udah buat amplop kiai-kiai aja lu semuanya, ya udah gue tanggung jawab. Oke siap dah Habib, ya udah siap urusan gue. Satile bilangin no, iya, bilang itu, ini lagi rapat musyawarah sama keluarga, biarin bang, lagi rapat dengerin aja, semuanya udah, ya no, siapin udah, katanya buat Tile mah gampang nih, kita WA juga jadi, tuh, udah berapa dia, udah goceng. Ini contoh mam ini loh, contoh lagi rapat udah, anak yang terakhir ngomong, ya gue memang kagak punya duit, nggak punya apa, biarin dah gue mau bantuin gelar-gelar tiker aja tuh, yang begitu dapat pahala tuh, biarin harta, tenaga, semua yang dikeluarkan malam ini dibalas oleh Allah, yakin lebih apa yang dari dikeluarkannya, amin. Ini ngurusin orang tua, tanda bakti sama orang tua. Makanya emak bapak kita jasanya begitu besar. Jangankan emak apalagi dah, kalau dihitung-hitung banyak kan emak dah. Bapak aja jasanya, bapak dah jasanya, bapak jasanya, bapak dah jasanya. Tuh bapak, ya Allah.
akalnya banyak, punya anak kecil tengah malam nangis, emaknya udah capek ngurusin sengkleh, emaknya udah mau ngantuk-ngantuk, ngomong, "Emangnya lo itu bocah ngapa sih belum tidur?" "Ah, udah bocah bang, tumben-tumbenin matanya masih melek aja, udah kesel banget itu." "Lu apa bang, orang laki, akal lu banyak, takut-takutin kayak bocah biar tidur." Tuh, bapak nyari akal, lah keluar rumah bapak tuh ngempe di pojokan jendela bapak, tuh tengah malam, tuh. Mamanya ngomong, tidur tong tuh, ntar ada anjing di samping digigit lo, tidur. Tuh lihat tuh bapak lakonnya tuh, anaknya tidur ketakutan, ngapa? Gara-gara babanya dia anjing-anjingin. Makanya bapak akalnya banyak banget tuh, makanya orang tua emang kita sakit aja ya Allah, hati ngeres banget. Kita kan kadang-kadang sama anak, bapak emak bapak kita apa-apa buat anak, bener, ayo kita pikirin dah, dikit-dikit buat anak, bener, jual tanah buat anak, bikin rumah buat anak, bener, semuanya buat anak mulu. Mana kita anak buat orang tua, kita perhitungan mulu buat orang tua. Ya ilah nyak, minta lagi minyak, lu lagi nyak minta lagi, belum lagi ya Allah, jangan pakai perhitungan sama orang tua, jasanya gede banget orang tua, masya Allah. Emak bapak kita, apalagi emak dah, ya Allah buntingin kita 9 bulan, ada yang 2 tahun buntingin, yang bunting kebo lama banget beranaknya tuh, ada orang zaman dulu bunting kebo namanya bang, udah 13 bulan masih gede aja belum keluar tuh, 9 bulan kemana aja dibawa kandungannya, belum pernah ditaruh tuh, emak sayang banget. Waktu ngelahirin pilihan cuma 2, kalau nggak hidup mati, dibawa ke bidan periksa pembukaan 1, pembukaan 2, pembukaan 9, kagak terbuka-buka. Pembukaan 3 aja pinggang belakang rasanya pegel bang, panas, baru pembukaan 3 doang tuh katanya, masa gua bunting tuh, keluar anak brol ke alam dunia, sakit perih berlumur darah, ngerintih emak, alhamdulillah anak gua selamat. Nggak pernah emak habis ngelahirin marah-marah, nih gara-gara nih sialan lu, nggak ada emak nunjuk-nunjuk anaknya, malah emak dikudang-kudang, mama anak ketapa, saking sakitnya beranak nggak kenal anak ketapa, ya Allah, saking sakitnya beranak bang, sampai anaknya sendiri nggak dikenalin sama dia, anak siapa, lakinya ngomong, baru saja yang keluarin apaan, itu emak sayang banget sama kita, masya Allah. Makanya satu orang emak bisa ngerawat 10 orang anak, tapi 10 orang anak belum tentu bisa ngerawat satu orang emak. Tuh perjuangan emak lebih dekat sama anak, yang lebih sayang sama anak emak, perjuangin terus emak tuh, membuat anaknya kondangan, bawa tas kecil, pengajian bawa tas kecil. Buat apa sih fungsinya tas kecil? Ada kue talam nganggur comot masukin, ada kue pepe buntel, buat siapa yo? Anak, bener po? Buat anak lah. Makanya emak sayang buat anak tuh, nyuapin anak makan, anak belum mangap emaknya udah mangap duluan, aneh sayang buat ya Allah. Emak tuh punya anak kecil lagi enak-enak makan, emak anak nangis, nangis, dilepas itu makanan langsung dilihat, ya anak gua tuh dilepas makanan langsung dicebokin, kita tuh masih kecil tuh cebokin lah, habis cebokin nggak pakai cuci tangan lagi, dilanjutin lah lagi makannya tuh emak, ya lah biarin campur sambal kuning campur sama dia tuh, emak sayangnya. Nah kalau luar biasa, ayo kita sebagai yang muda-muda, ayo hargai dan hormati orang tua. Kita pengen dihargai anak-anak kita nanti, kalau kita menghargai orang-orang tua kita, jangan harap anak kita mau doain kita nanti ketika kita di sekarang aja enggak mau doain orang tua. Mudah-mudahan kita haul ini satu peringatan buat kita, diingatkan kembali berbakti kepada orang tua, kita berbakti kepada Allah. Insya Allah apa yang kita lakukan yakin mendapatkan keberkahan. Apa itu berkah? Ziyadatul khair was sa'adah, tambah kebaikan dan tambah kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Dah segini aja nambahin, emang saya mendadakan diundang belakangan mulu sama Umam, ya begini dah ya, ya mam dah gini aja, apa takut lama-lama dia puyeng lagi ngamplopin, saya dah canda, jangan, saya temen dia beliau mah, dia enak baik dia orangnya, duitnya banyak dia mah, apaan aja dia mah, dia serabutan kerjaan, drum band juga apaan aja dia mah, duitnya berkah dia banyak emang, masya Allah, baik dia, baik banget orangnya, bener, ada duitnya banyak, kalau nenek-nenek lewat dikasih, aki-aki lewat dikasih, bener kasih semua, kalau diserung mah belum, hati-hati mam lu dikemplang, dah ini aja kita doain biar semua berkah, amin. Keluar almarhum yang kita haulkan Ayahanda Haji Marhusin bin Haji Bahir, mudah-mudahan beliau diampuni dosa-dosanya, Allah terima amal kebajikannya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Ini guru-guru kita, para habaib, para asatid,
diberikan sehat walafiat, diberikan kekuatan, kesabaran dalam membimbing kita, ilmu-ilmu beliau manfaat buat kita semua, dapat kita amalkan dalam hidup dan kehidupan sehari-hari. Menyambut Ramadan, mudah-mudahan kita semua sehat walafiat, dikasih rezeki yang banyak, yang mudah-mudahan Ramadan tahun ini harus lebih baik dari tahun-tahun yang lalu. Amin. Kita semua udah berasa sekarang bang, hawa puasa udah ada nih sekarang, hawa puasa udah kelihatan. Kenapa? Karena iklan sirup marjan udah dari TV. Dah, kita doain semua guru-guru kita biar berkah semuanya. Udah doa bibi tuh udah dapat WA suruh doa. Dah doa. Ya, doanya juga nggak banyak, langsung ntar doa makan. Ya itu aja dari saya. Banyak kekurangan, banyak kesalahan, kita baca Fatihah. Apa yang kita niatkan semua yang baik dijabah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah biniyatil qabul wal wusul wa ila hadratir rasul biniyatil madhkur alfa. Para guru, para habaib, para asatid, para rekan-rekan jamaah semuanya. Ya kapan-kapan kita ketemu lagi ya. Insyaallah. Mam udah siap, anak pitik dimakan tikus, ambil plastik tolong dibungkus ya. Kalau ada, ya kalau kagak bagaimana kayak usaha juga, bukan ngingetin, ngasih tahu doang, takut kelupaan ya, barangkali lagi repot dia, makan repot banget dah. Ini aja barangkali ngomongin amplop, lu jangan ngomongin sama gua, berarti lu masih bukan rekan sedara sama gua. Jangan ngomongin amplop, nggak perlu. Guru saya ngajarin kalau ada kiai ceramah minta dibayar, dosa itu kiai, itu guru saya ngajarin. Kalau kiai ceramah minta dibayar, dosa. Lebih dosa lagi ngundang kiai kagak bayar. Itu yang jangan dianggap bercanda, mam, itu yang begitu. Dah ini aja barangkali ya, akhir kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.